Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di materi satu ini setelah sebelumnya kita telah belajar tentang soft skill, Ananda semua nanti terampil dalam penguasaan sikap dan untuk public speaking. Nah, sekarang kita masuk pada materi teknis. Kita mulai dari materi pertama di kelas 11 yaitu tentang pengenalan jaringan komputer. Di mana pada kesempatan ini Ananda semua diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan definisi jaringan komputer. Jaringan komputer itu apa sih? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara konseptual, Ananda harus memahami bahwa jenis jaringan komputer itu banyak. Itu nanti akan kita lihat kategori-kategorinya. Dan yang ketiga, secara prosedural, Ananda akan mengetahui jangkauan yang paling luas itu jaringannya apa, yang paling kecil itu apa. Itu nanti kita kupas di materi ini. Dan yang terakhir, akhir dari pembelajaran ini dari sisi keterampilan, Ananda nanti saya ingin mampu membuat sebuah konten, baik dia berbentuk video, infografis, atau konten lainnya pun dipersilakan. Dalam artian di sini apabila video, saya harap minimalnya 3 menit dan maksimalnya 6 menit. Sedangkan konten lainnya nanti menyesuaikan untuk format penilaiannya. Baiklah, kita langsung pada materi pertama. Nah, di sini dari sisi pengertian, jaringan komputer itu yang dikatakan jaringan komputer, adanya interkoneksi terhubung antara dua komputer atau lebih. Dan ada istilah autonomous, sifatnya autonomous ya. Ada hak pribadi, artinya walaupun terhubung di antara dua buah komputer, bukan berarti kita punya hak akses penuh kepada komputer yang lain. Tapi ada ketentuan-ketentuan tertentu yang akan diatur sejauh mana kita dapat terhubung. Dan di sini untuk media penghubungnya sendiri boleh menggunakan kabel dan boleh juga menggunakan wireless. Jadi, asalkan dua buah komputer atau lebih terhubung, maka itulah yang disebut dengan jaringan komputer. Kemudian di sini secara spesifiknya bisa Anda baca, yaitu kata kunci yang harus kita pahami bahwa yang dikatakan dua komputer terhubung bisa saling bertukar data, bisa saling bertukar informasi, berbagi resource. Yang dikatakan resource itu berarti ada sumber daya dan berupa file yang ada di komputer tersebut bisa kita bagikan. Seperti misalnya file, printer, media penyimpanan, floppy disk, CD-ROM, flash disk, dan lain-lain. Dan tiap komputer atau printer atau peripheral apapun yang terhubung ke komputer tersebut dalam sebuah jaringan itu disebut dengan node. Di sini kita akan mulai dari jaringan yang paling kecil. Jaringan paling kecil itu disebut dengan jaringan peer-to-peer. Dalam artian bukan karena ranahnya kecil ya, tapi inilah yang menjadi dasar kita untuk mengenali jaringan. Yaitu adanya dua buah komputer yang saling terhubung. Kemudian ada sifat-sifat tertentu dari jaringan ini. Yaitu setiap komputer yang terhubung pada jaringan peer-to-peer dapat berlaku sebagai klien sekaligus server. Kemudian, sistem komunikasinya boleh secara langsung menggunakan kabel atau secara wireless. Dan dengan catatan, di antara komputer ini tidak ada yang bertugas khusus sebagai server. Jadi, kedua-duanya sebagai klien maupun server pada periode yang sama. Client server itu merupakan model jaringan yang menggunakan suatu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau klien dalam jaringan. Artinya di sini ada komputer khusus yang memberikan pelayanan kepada komputer lain. Dan yang memberikan layanan ini kita sebut dengan server dan yang menerima layanan ini disebut dengan klien. Nah, itulah secara singkatnya client server. Di sini kita akan melihat kategori jaringan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar skalanya dari jangkauan. Dimulai dari personal area network, ini jaringannya hanya personal lingkup sendiri, local area network, metropolitan area network, wide area network, internet. Dan ini sering kalau dalam penyebutan sehari-hari kita hanya menggunakan singkatannya PAN, LAN, MAN, WAN, dan internet. Apakah dia itu secara detailnya? Mari kita lihat di slide berikutnya.
Personal Area Network atau PAN adalah kepanjangan dari jaringan yang dibentuk secara pribadi. Jadi ini misalnya di sini saya punya laptop satu, kemudian laptop ini saya hubungkan dengan handset, saya hubungkan dengan printer, saya hubungkan dengan mouse, saya hubungkan dengan smartphone. Nah, itu semua disebut dengan jaringan personal atau jaringan pribadi. PAN dapat berupa jaringan nirkabel maupun kabel. Artinya di sini boleh secara wireless, boleh menggunakan kabel. Untuk jaringan nirkabel menggunakan metode seperti Bluetooth, seperti kita misalnya mengirim file dari smartphone ke laptop, itu disebut dengan jaringan PAN. Atau menggunakan Wi-Fi untuk share it. Sedangkan untuk jaringan kabel dapat menggunakan USB seperti mouse, printer, dan lain sebagainya. Local Area Network atau LAN, jaringan yang dibatasi oleh area relatif kecil. Seperti di gambar kita lihat, jaringannya hanya berada pada single building atau satu bangunan. Sedangkan yang di sampingnya ada multiple building. Beberapa bangunan disatukan ke dalam satu jaringan tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan jaringan LAN. Biasanya jarak antara node tidak lebih jauh dari 200 meter. Itu kategori jaringan LAN. Namun di sini perlu kita garis bawahi bahwa jaringan LAN ini lebih besar daripada jaringan PAN ya atau personal. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN. Berarti ini tingkat ketiga ya. Misalnya antar gedung dalam suatu daerah atau wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Itu kata kuncinya. Dalam hal ini jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil. Berarti dari beberapa jaringan LAN akan disatukan. Itu kata kunci yang harus kita ingat. Berarti ini berada di tingkatan ketiga. Nah, sebagai contoh di sini jaringan beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar. Kita ambil misalnya Bank Sumut, itu terdiri dari beberapa cabang bagian yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Wide Area Network. Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless. Karena ini akan menghubungkan beberapa wilayah dalam jangkauan yang lebih luas. Bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam satu wilayah, berarti ini sudah kelasnya di atas jaringan MAN. Tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Seperti halnya kita terhubung dengan negara Malaysia, dengan negara Singapura, itu disatukan di dalam bentuk wadah jaringan WAN. Pada tingkatan terakhir itu ada yang disebut dengan internet. Internet itu secara harfiahnya berupa jaringan yang saling berhubungan. Dan di sini tidak ada lagi keterbatasan hanya beberapa negara, tapi di sini sudah lingkup global. Yang sebelumnya di jaringan WAN misalnya kita secara negara bagian Asia terhubung satu WAN, kemudian benua Eropa terhubung satu WAN, kemudian benua yang lainnya juga memiliki satu jaringan WAN. Dan apabila ini dikumpulkan, maka ia akan membentuk jaringan internet. Secara detailnya dapat dilihat pada slide. Apa sebenarnya tujuan jaringan komputer itu? Kenapa harus dibentuk jaringan komputer? Nah, yang pertama ada resource sharing. Resource sharing ini biasanya digunakan untuk berbagi sumber daya dari sebuah komputer. Terutama sekarang yang lebih kita kenal adalah tentang resource penyimpanan. Seperti ada yang disebut dengan Google Drive, ada Terabox, dan ada banyak dari provider lain yang sudah melakukan resource sharing secara internet atau global. Berarti kita tidak perlu
mengalami keterbatasan penyimpanan baik di handphone, baik dia di laptop, karena kita bisa menyimpannya secara online atau virtual yang sering disebut dengan sekarang istilah cloud ya, cloud computing. Kemudian di poin berikutnya adalah saving money, yaitu penghematan biaya. Dengan adanya jaringan komputer, kita tidak perlu setiap komputer itu harus punya penyimpanan besar misalnya. Kita cukup hanya membeli satu komputer yang punya penyimpanan besar, penyimpanan inilah kita bagikan kepada komputer lain. Sehingga komputer lain di kantor tersebut bisa menyimpan datanya ke dalam satu wadah. Dan kita ambil lagi contoh paling sederhana, ketika di dalam kantor hanya satu printer, jadi kita tidak perlu setiap karyawan punya satu printer. Satu printer ini akan kita bagikan ke dalam jaringan, sehingga karyawan manapun dapat mengakses printer tersebut dan melakukan pencetakan. Dan yang ketiga itu adalah high reliability. Yang dimaksud dengan high reliability ini yaitu kehandalan tinggi. Itu termasuk seperti keamanan di kantor, kemudian data lebih terpusat sehingga hanya tersimpan pada satu tempat. Dan data ini akan lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan keadaannya baik sekarang maupun ke depannya. Karena dia akan lebih terfokus pada satu wadah tertentu yang membuat kita mudah mengaksesnya. Nah, kita bayangkan misalnya tidak ada penyimpanan terpusat di dalam satu kantor, otomatis ketika kita ingin mengumpulkan berkas-berkas tertentu, kita harus mengumpulkan beberapa karyawan. Nah, kalau kita buat dia berprinsip satu pintu, semua menyimpan ke satu tempat. Sehingga seorang manajer itu ketika membutuhkan data mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, itu sudah tersedia di dalam satu wadah penyimpanan. Itulah yang dimaksud dengan tingkat kehandalan yang tinggi. Nah, setelah kita mengenal, kemudian kita tahu tujuannya apa, maka kita masuk pada bagian manfaat. Manfaat pertama itu akses ke informasi yang berada di tempat lain. Seperti misalnya kejadian di Arab Saudi bisa dengan seketika kita ketahui di sini. Berita terkini ya, kemudian ada info pemerintahan, kemudian e-commerce dan e-business atau bisnis ya. Semuanya up to date. Jadi infonya lebih cepat kita dapat. Kemudian ada komunikasi person to person. Seperti yang kita alami sekarang, ada email, chatting, video konferensi atau video call ya. Dan yang terakhir adalah berupa hiburan interaktif. Dan ini juga kita semua sudah menikmatinya, baik nonton dari YouTube, TV online, radio, streaming, download film, atau lagu. Nah, itulah secara sekilas tentang manfaat dari jaringan komputer. Namun masih banyak manfaat lainnya yang belum tertuang di sini, nantinya yang akan kita diskusikan. Demikianlah materi pertama kita tentang kemampuan teknis administrasi sistem jaringan di kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.